Alkitab katakan terikat di surga. Amen. Konsekuensinya adalah selamat datang penderitaan. Amen. Amin. Dia kiri kanan, selamat datang penderitaan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Setiap kita, tidak ada kasih yang lebih besar yang ada di dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan saudara selain kasih daripada Bapa yang rela memberikan putranya untuk setiap kita diselamatkan. Oleh karena itu malam hari saya mau katakan saudara, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang Bapa telah berikan di dalam hidup. Haleluya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jehuda Ferry, marganya Mokodompis. Ya, saudara, ini bersama dengan saya ada istri saya, ya, Ibu Esther Mida, dan anak saya 3 orang ikut bersama dengan kami. Dan sebenarnya saya dan Pastor Stefan ini teman lama, saudara. Saya bersyukur bisa dipertemukan. Ada juga teman saya juga yang main keyboard tadi, ya, Christian. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, saudara. Itu saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini secara kebetulan terjadi. Amin. Tetapi semua itu ada di dalam pengaturan Tuhan kita yang sempurna. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, itu dalam tuntunan tiang api dan tiang awan. Mereka melihat bagaimana, saudara, laut terbelah di depan mereka. Itu 12 suku yang bersama-sama dengan Musa dalam pimpinan. Bagaimana mungkin seorang Samaria yang adalah notabene, saudara, salah satu daripada 12 suku ini ada di dalam keturunan daripada Israel, dia tidak mengenal yang dia sembah. Banyak orang Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu, mereka hanya datang ke gereja, tapi mereka tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Dulu saya melayani, saudara, cukup lama di Jakarta bersama dengan istri di gereja Mega Church, gereja yang cukup besar, jemaatnya sudah ribuan. Tetapi saya melihat, Bapak Ibu, bahwa setiap kali orang Kristen, orang percaya datang ke gereja, mereka hanya mencari, saudara, berkat. Mereka hanya mencari pemulihan. Mereka hanya mencari bagaimana supaya hidupnya bisa berhasil, sukses dalam dunia. Mereka nggak mengenal Tuhan yang dia sembah, bahwa Elohim atau Adonai yang dia sembah itu adalah kudus adanya. Makanya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mengenal, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah kudus, harusnya hidup kita juga, saudara, membawa apa? Kekudusan di hadapan hadirat. Tetapi, saudara, kenyataan yang saya lihat di Mega Church, gereja besar, itu, saudara, orang gak ada takutnya dengan Tuhan. Maunya jadi sama kayak Tuhan, sempurna. Tapi begitu penderitaan datang, aduh, kecil, tolak dia. Orang tidak akan bisa sempurna kalau tidak mengalami yang namanya penderitaan. Jadi, saudara, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, kita akan mengalami yang namanya penderitaan, kesukaran. Amin. Amin. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka berjalan dalam tuntunan tiang awan, tiang api, melihat bagaimana Yahweh membelah laut di depan mata mereka. Luar biasa nggak, saudara? Ya. Luar biasa nggak? Ya, amin. Melihat kemuliaan yang dahsyat. Nggak ada daging. Berontak sama Musa, masa makan roti dari surga terus, mana terus, Musa? Di Mesir kan ada yang lebih baik, ada daging-daging segala. Ya, kenapa harus mati di padang gurun? Kenapa harus makan ini terus menerus? Dikasih burung, saudara. Kurang apa yang mereka lihat? Tetapi bangsa Israel selalu apa, saudara? Bersungut, tidak mau. Saudara bersyukur. Aku adalah aku. Itu terjemahan sebenarnya kurang tepat. Harusnya kayak lagu tadi, Asher, ya, yang kita nyanyi tadi. Asher Haya. Asher, apa? Haya, Behofi. Aku ada
Yang aku ada. Aku adalah Alfa dan Omega. Makanya Yeshua itu adalah, namanya Yeshua itu artinya Yeshua, Yahweh keselamatan. Dia Bapa yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, saudara. Itu nama Yahweh. Coba sama-sama baca. 3, 2, 1. Aku ini Tuhan. Tuhan besar semua ya. Itulah namaku. Sampai di situ. Berarti Tuhan kita menurut ayat ini bernama? Enggak, sesuai ayat ini. Sesuai ayat ini berarti Tuhan kita bernama Tuhan. Adakah Tuhan bernama Tuhan? Tidak. Makanya saudara harus lihat di belakang di kamus itu. Kalau kita ketemu kata Tuhan huruf besar semua, itu adalah Yahweh, Amin. Bapa. Nah, Yeshua atau Yesus sedang perkenalkan kepada perempuan ini bahwa dialah Yahweh itu. Amin. Dialah yang datang menjadi manusia. Dialah yang mati di kayu salib, saudara, supaya kita semua boleh dapat diselamatkan. Ya. Nah, saudara, yang lebih fatal lagi saya akan tunjukkan kepada saudara, ya. Jadi Yesaya 42 ini ayat yang ke-8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Dalam terjemahan asli sebenarnya aku ini Yahweh, itulah namaku. Contoh kayak begini. Kalau Bapak Presiden Prabowo, dia bilang, akulah presiden, itulah namaku. Apakah betul? Tidak. Tidak, pasti Prabowo akan bilang, akulah Prabowo, itulah namaku. Jadi kalau Tuhan itu gelar sama dengan Adonai, sama dengan Elohim, sama dengan Lord atau God. Tetapi kalau Yahweh itu nama, Bapak Ibu. Nama daripada Bapa. Amin. Nah, jadi waktu Musa berjumpa dengan Tuhan, dia perkenalkan namanya. Ya, dalam Yesaya 42 ini dikatakan, aku ini Yahweh, itulah namaku. Dia memperkenalkan kepada Musa siapa namanya. Ya, Yahweh Sebaot. Saudara, itu artinya Tuhan semesta alam. Bisa juga artinya Tuhan Panglima bala tentara perang kita. Jadi Amin. kalau saudara kenal dia Yahweh Sebaot, Tuhan pencipta langit dan bumi, dia adalah Panglima bala tentara perang kita. Maka siapa yang bisa melawan kita, saudara? Kalau dia di pihak kita. Amin. Kalau hanya penyakit kita, kalau hanya pergumulan kita, itu kecil di hadapan Tuhan. Yang penting kita harus kenal siapa dia. Amin. Bisa ditampilkan? Ya. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Saudara lihat, Israel pun hanya sedikit yang akan diselamatkan, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Jadi gak semua orang percaya itu akan diselamatkan. Kalau engkau tetap hidup di dalam daging, maka engkau pasti binasa. Roma pasal 10 ayat 13. Satu ayat lagi ya, sebelum kita berdoa. Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi kalau kita berseru, kita harus meninggalkan kejahatan. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi. Dalam kitab Wahyu ditulis, lebih sedikit lagi yang setia. Jadi yang selamat yang apa, saudara? Terpanggil, terpilih, dan setia. Tuhan mau setiap kita malam hari ini bukan hanya jadi orang Kristen yang puluhan tahun, tapi kita bukan juga orang Kristen yang hanya terpanggil. Kita juga bukan hanya orang Kristen yang terpilih, tapi kita menjadi orang yang setia. Saya mau katakan, apapun keadaan kita malam hari ini, tetap setia, berseru kepada Dia, tetap percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan yang dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jamah setiap hati Bapa. Yang sakit engkau sembuhkan Bapa. Yang terikat engkau lepaskan malam hari ini. Yang berbeban berat engkau beri kelegaan Bapa. Rohmu menguasai setiap kami. Rohmu membangkitkan
menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu, Bapa, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap ketidaktaatan kami di hadapan. Biarlah malam hari ini kami mau berbalik, kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau meninggalkan setiap kejahatan, kembali dari setiap jalan yang jahat, dan menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat-Mu. Maka malam hari ini kami percaya firman-Mu seperti air yang murni, yang membasuh setiap kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa buat kehadiran. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Bapa yang Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu termeterai di dalam roh kami, termeterai di dalam hati kami, sehingga firman itu menghasilkan buah berlipat kali ganda dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Bapa, hamba-Mu memiliki keterbatasan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka Engkau yang sanggup menyatakan kepada setiap kami lebih dan lebih lagi dari apa yang telah kami dengar malam hari. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman, dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua Masihan kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.